warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silahkan dipimpin oleh KM. Mari kakak sebelum belajar kita berserah berdoa dimulai. Islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti nama yang Ibu sebutkan silahkan maju ke depan dan ambil kartu, dua kartu yang Ibu sediakan. Paham? Oke. Yang pertama, Lutfi. Langsung ambil kartunya ya, dua. Boleh ambil kartu yang berbeda. Lalu Raffi. Ambil dua. Beda gambarnya. Nah, Moreno, Maura, Faiz, Gilang, Rafa, Wildan, Mutia, Naira, Jalen, Nashifa, Naufal, Nazib, Nazma, Nurul, Padil. Ambil dua gambar berbeda. Prita, Hadafi, Viola, Roro, Raisya, Rania, dan Sakti. Oke. Boleh, nih, apa-apa. Oke, semuanya masuk semua ya. Nah, sekarang coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, berdiri terlebih dahulu. Berdiri dalam posisi siap. Kita akan menyanyikan lagu nasional dulu, Garuda Pancasila. Tahu? Hafal lagunya? Oke, nyanyikan dengan suara yang gemuruh ya, suara yang besar, semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, nah selain lagu, ibu juga ada tepuk semangat dangdingdung. Ada yang tahu tidak? Tahu. Oke, ibu pimpin ya. Tepuk semangat dangdingdung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Sa. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke, sebenarnya semua sudah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran yang akan ibu berikan. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, untuk murid-murid semuanya, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran ibu? Sudah. Kalau begitu, di pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengumpulan data. Ada yang tahu tidak data itu apa? Apa data? Oh, ada mengisi ulang, yang ada diturus. Ada yang tahu lagi tidak data itu apa? Oke, nah jadi anak-anak, data itu merupakan sekumpulan informasi yang bisa kita dapatkan jika kita bertanya kepada orang lain atau pengamatan yang kita lakukan. Nah, di sini ibu mau tanya, ada tidak yang mengumpulkan data dengan cara menghitung banyak benda? Aku. Pernah, oke. Najma pernah menghitung benda apa? Gelas. Gelas, pernah menghitung gelas. Ada yang pernah menghitung benda-benda yang lainnya? Oke, Naira, pernah menghitung apa? Menghitung apa? Penghapus, oke. Nah, Jalen apa pernah menghitung apa? Buku. Nah, kalau misalkan benda-benda yang tadi kalian hitung itu jumlahnya sangat banyak, biasanya kalian menghitungnya bagaimana? Biasanya gimana? Kalau misalkan data yang kalian itu sangat banyak. Disikat. Gimana? Disikat. Disikat. Bukan sih yang misalnya ada 10 tapi dijadiin 1. Oh, yang ada 10 dijadiin 1. Oke. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang turus. Nah, untuk kegiatannya nanti Ibu akan menjelaskan apa itu turus, lalu nanti kalian akan mencoba percobaan yang tadi melalui kartu-kartu gambar yang telah Ibu bagikan. Nah, setelah itu ada pengerjaan LKM secara berkelompok dan juga nanti ada soal evaluasi yang perlu kalian lakukan secara mandiri. Selain itu, Ibu juga sudah menyiapkan games. Oke. Nah, tujuannya dari kegiatan hari ini adalah agar anak-anak semua itu dapat mencatat, menghitung data menggunakan turus dengan benar. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu turus? Kayak sejumlah garis-garis gitu. Oke, sejumlah garis-garis. Ada lagi? Ya, betul yang Najma jawab. Sejumlah garis-garis. Nah, karena turus itu merupakan cara penyajian data yang biasanya menggunakan garis untuk menghitungnya. Nah, biasanya setiap garis itu mewakili satu jumlah. Jadi kalau misalkan ada benda yang jumlahnya 2, berarti garisnya dibikin berapa? 2. Nah, selain itu biasanya turus itu dikelompokkan menjadi 5. Jadi untuk kalau misalkan datanya sudah ada 5, pada data kelima ini garisnya ditulis miring. Oke. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan papan turus. Oke. Ibu mau tanya, tadi yang ngambil kartu dapat kartu gambar apel siapa aja? Aku. Oke, boleh diangkat kartunya ya. Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, bagaimana cara penulisan pada turus?
Nah, ingat ada 6. Berarti kita bagian kategori ini bisa kalian isi dengan kalau misalkan kalian menyajikan buah berarti kategorinya ditulis buah. Kalau misalkan benda berarti kategorinya ditulis apa? Benda. Pintar. Nah, kalau sekarang tadi gambarnya apa? Apel. Kita apel dulu ya. Apel. Turusnya bagaimana? Dikelompokkan dulu yang 5 karena ada 6. 1, 2, 3, 4, 5-nya jangan lupa kalau misalkan udah data kelima atau kelipatan 5 itu garisnya menyilang. Nah, seperti ini. 5 dan 6. Jumlahnya ditulis dengan angka 6. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan datanya ada banyak nih, kalian bisa juga dengan dicatat kan? Bisa dicatat. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana cara mencatat data agar ketika kita membacanya itu tidak membingungkan? Bisa dengan cara diurutkan terlebih dahulu. Nah, tadi kan udah Ibu contohkan bagaimana penulisan turusnya. Sekarang Ibu mau meminta bantuan dari kalian 5 orang. Tadi selain ada gambar apel, ada gambar apa lagi? Oke, pisang dulu. Siapa yang dapat pisang? Ibu mau perwakilan 1 orang untuk maju ke depan. Tuliskan turusnya dan juga jumlahnya. Prita boleh maju. Coba angkat dulu. Hitungnya secara bersama-sama. So, Prita hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 8. Nah, Prita coba tulis dulu kategorinya apa? Pisang. Turusnya bagaimana? 1, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, kira-kira jawaban Prita betul tidak? Bentar dulu. Betul. Kasih apa? Dikasih W, kasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, Prita boleh duduk kembali. Selain pisang ada gambar apa lagi? Manggis. Oke, boleh manggis. Angkat dulu tangannya. Siapa yang mau maju ke depan? Aku. Oke, Ibu tunjuk salah satu. Moreno. Coba angkat dulu gambarnya. Angkat dulu. Nah, coba hitung secara berurutan, Moreno. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 9. Nah, sekarang coba tuliskan pada tabel turusnya. Oke, bagaimana tulis yang ditulis oleh Moreno? Benar atau tidak? Benar. Oke, tepuk gujap. G-O-O-D-J-O-D. Good job. Asik. Good job. Asik. Oke, boleh duduk kembali, Moreno. Nah, selain itu ada gambar apa lagi? Pir. Pir, siapa yang mau maju ke depan? Naira. Oke, boleh. Hitung dulu, angkat dulu. Hitung secara berurutan. Dari meja yang di belakang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ada 12. Coba sekarang tuliskan pada tabel turusnya.
Apa? 12. Oke, nah coba tuliskan jumlahnya berapa? Oke, nah coba lihat terus yang ditulis oleh Naira, betul tidak? Betul, oke, tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Good job Naira. Selanjutnya, ada gambar apa lagi? Nanas, siapa ya yang mau maju ke depan? Kadapi, Kadapi, Kadapi. Kadapi, boleh tulis. Kita hitung dulu, angkat dulu gambarnya. Ada 1, 7, ada 7, coba tulis. Coba. Nah, coba tuliskan. Ada 7. Oke, coba lihat ya terus yang dibuat oleh Kadapi, benar tidak? Coba. Benar. Oke, tepuk tangan buat Kadapi. Good job. Dan yang terakhir ada gambar apa? Jeruk. Siapa yang mau maju? Oke, boleh Gilang maju. Angkat dulu gambar jeruknya. Oke, hitung dulu. 1, 2, 3. Oke, boleh tulis dulu Gilang. Oke, coba lihat terus yang dibuat oleh Gilang, benar tidak? Benar. Oke, boleh duduk kembali Gilang. Tepuk tangan. Good job Gilang. Coba dilihat dari data tersebut kira-kira buah apa yang paling banyak? Buah pir. Kalau paling sedikit? Buah jeruk. Gampang tidak membuat terus? Gampang. Oke, kira-kira kenapa lurus ini bisa lebih mudah untuk menghitung data? Kenapa lebih mudah? Kenapa gampang dibuat? Karena sederhana. Oke. Nah, kalau kenapa turus itu dikelompokkannya 5? Kenapa nggak 10? Oke, karena lebih susah. Kenapa? Karena kalau 10 itu banyak garis lurusnya. Nah, hal itu dapat menyebabkan lebih terjadinya kesalahan data gitu. Makanya dibuatlah kelompok 5 karena lebih sederhana. Sekarang karena tadi kalian sudah mencoba untuk membuat turus, sekarang Ibu ada LKM yang perlu kalian kerjakan secara kelompok. Iya, betul. Nanti beberapa kelompok akan mendapatkan data yang berbeda. Namun ada beberapa kelompok juga yang mendapatkan data yang sama. Datanya dapat dilihat dari sini ya. Nah, di dalam LKM ini ada tabelnya. Nanti kalian harus mencatatnya di dalam tabel dan menjawab soal yang sudah Ibu sediakan. Paham tidak? Paham. Oke. Untuk pengerjaan LKM-nya Ibu beri waktu selama 15 menit. Ya, biar mudah. Oke, iya betul. Biar mudah. Jadi kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini kelompok 6. Ini kelompok 4. Nanti kalau misalkan ada yang kesulitan, boleh bertanya ke Ibu ya. Untuk sisa waktunya bisa dilihat di smartboard.
Kalau ini tuh yang ini aku sudah tahu. Iya. Bebas mau nyatetnya yang mana boleh. Yang penting di sini kasih tahu ini namanya apa. Nama benda boneka itu. Iya, di sini udah ibu tandain di sini. Setrika. Kipas angin, blender. Dia mah kipas jododog, jododog. Kipas angin, blender, blender. Kipas air. IN. Iya, dihitung semuanya di sini ada berapa boneka. Semuanya yang di sini. Iya. Sok ada yang tugasnya nulis di sini. Nanti siapa yang bikin tulisnya? Siapa yang hitungnya? Jangan rebutan, kan ada dua. Di sini ada 3. Tapi kita bergantian kayak misalnya aku nomor 1, ini nomor 2, 3 gitu. Oh, boleh. Tahan dulu ya, bentaran, tahan dulu. Karena bos itu mana? Mana lu buku? Mana? Ibu kalau yang buku ini bisa dihitungin sama yang ini enggak? Iya, itu ada berapa buku yang tertumpuknya, iya. Kirain yang ini sama ini enggak? Enggak semuanya dihitung. Ya. Udah nyampe ke pertanyaan. Udah selesai. Ada ya? Sudah. Ntar tunggu dulu yang lain. Dicek lagi jawabannya. Apa?
Nanti dulu, ini dulu. Ini udah semua, udah dicek lagi. Ini beneran ada kipasnya berapa? Boleh sama oh, ini 2 atau 3 ya Bu? Ada dua doang. Iya. Udah. Ya semua? Kita presentasi. Ya, dipresentasikan. Boleh presentasiin enggak? Iya. Ibu-ibu ibu-ibu per Bentar, satu-satu. Per kelompok. Ya, nomor 4. Siapa yang mana ini? Nah, tadi kan di sini Viola udah bikin turus. Nah, menurut Viola itu cara membuat turus yang benar bagaimana? Oh, di garis-garisin. Jika Oke. sampai 4 garis, garis yang satu harus disilakan. Jika sampai 5 Bisa. garis. Jika sampai 5 garis. Ya, udah bisa Kak Dapi. Yang ngerti. Ibu maksudnya kayak gimana? Jadi, bentar, antri dulu ya. Jadi, di sini kan Viola udah bikin turus. Nah, turus yang menurut Viola benar itu bagaimana cara bikinnya? Kalau 5 garis itu 4 garisnya di seperti satu, lalu yang satu garisnya kayak Di menyilang. menyilang. Oke, boleh, bisa. Belum boleh. Belum. Nanti ininya boleh buat aku kalian. Boleh. Nanti ya kalau udah pembelajarannya udah selesai. Ini udah semua. Ada yang belum? Coba yang udah angkat tangan. Oke, kita tunggu yang belum ya. Boleh. Boleh tapi nanti habis pembelajaran. Dah. Iya, Semua kelompok. cuma beberapa kelompok aja. Satu kelompok. Kan ini ada 3 datanya berbeda, jadi 3 kelompok yang maju ke depan. Mau Nanti, nanti pakai apa ya? Nanti lihat dulu kelompok yang lainnya mau presentasi tidak. Kalau sama-sama mau, nanti kita cari solusinya. Udah? Udah. Yang ini udah? Kelompok 4, kelompok 6 udah? Udah. Oke, sudah semua mengerjakan LKM-nya? Nah, oke. Perhatikan ke Ibu. Jadi di sini itu ada 3 data yang berbeda. Jadi ada 2 kelompok yang datanya sama. Nah, dari 2 kelompok itu Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Satu, ini udah ya. Nah, coba dilihat-lihat, mau lihat datanya dulu Ibu. mana? Kertasnya. Tadi datanya mana? Oh, ini. Siapa yang dapat datanya sama kayak kelompok 1? Oke, kelompok 1 mau presentasi? Mau. Kelompok, coba gunting kertas batu. Sama kelompok Viola. Coba Najma. Gunting kertas, Oke, nanti gak apa-apa ya kelompok 1 yang presentasi buat data boneka, buku, dan gelas. Coba lihat kelompok 2 dapat data yang mana? Ada yang sama kelompok 2? Sama kelompok 4. Kelompok 2 mau presentasi. Kelompok 6? Coba gunting kertas batu lagi. Karena Ibu meminta 3 kelompok. Oke, kelompok 4 yang presentasi. Jadi kelompok 1, kelompok 4
Coba lihat satu lagi. Yang dapat datanya sama. Oke, kelompok 5. Kelompok 3 mau presentasi. Kelompok 5 mau presentasi. Mau coba. Oke. Nah, oke, berarti yang presentasi kelompok 1, kelompok 4, dan juga kelompok 3. Nah, coba sekarang kelompok 1 dulu. Boleh maju ke depan. Ya, bawa. Salam dulu. Boleh, salam dulu, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKM. Liatin ke temen. Benda terus boneka 12. Ada 12. Bener nggak ada 12? Kelompok tadi yang sama kayak kelompok 1. Kelompok 6. Benar, sama. Oke, selanjutnya. Buku ada 7. Buku ada 7. Sama. Gelas ada 15. Gelasnya ada 15. Sama. Oke, berarti data hasil punya kelompok 1 dan kelompok 6 itu sama. Dan selanjutnya coba yang pertanyaannya. Berapa yang jumlahnya paling banyak? Boneka. Boneka berapa? 12. 12. Berapa yang jumlahnya paling sedikit? Buku. Buku. Oke, buat kelompok 6 tadi jumlah benda yang paling banyak itu boneka. Jumlah yang benda yang paling banyaknya itu boneka. Bukan. Harusnya kelompok 6 jawabnya apa? Gelas. 15. Kalau boneka 12. Oke, berarti untuk nomor 1 masih kurang tepat, nggak apa-apa ya. Dan nomor 2, yang paling sedikit itu buku. Sama tidak kelompok 6? Sama, oke. Yang keempat? Mengapa terus digunakan untuk menghitung data? Karena lebih mudah dan lebih cepat. Oke, tepat, bagus. Yang keempat? Bagaimana cara membuat lurus yang benar? Membuat garis lurus sebanyak 4, lalu ada satu garis yang disilangkan. Oke, kalau datanya itu ada 5. Oke, nah boleh kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, boleh duduk kembali. Sekarang kelompok tadi kelompok 4 ya. Kelompok 4 boleh maju ke depan. Hei, boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil jawaban kami. Nama saya Naufal. Nama saya Beta. Saya bilang nama saya Nasyifa. Oke. Tabel pengamatan nama benda setrika terus 6. Sama tidak kelompok 2? Sama. 2 kipas angin Gojodog ada 16. Ada 16 sama? Sama. Oke. Yang ketiga blender. Jam terusnya 11. 11 sama. Oke, good. Diskusi bersama kelompok 1. Benda apa yang jumlahnya paling banyak? Kipas angin Gojodog. Kipas angin sama. Benda apa yang jumlahnya paling sedikit? Setrika. Oke. 3. Mengapa terus digunakan untuk menghitung data? Jawabannya karena menghitungnya sederhana dan lebih mudah. Oke. Bagus jawabannya. 4. Bagaimana cara membuat lurus yang benar? Membuat garis secara berurutan sesuai dengan jumlah benda tersebut. Oke. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Waalaikumsalam. Bagus sekali jawaban dari kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan. Oke, boleh duduk kembali. Sekarang yang data terakhir. Tadi kelompok berapa yang presentasi?
kelompok 3, sok maju. Oke, liatin datanya ke temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKM. Nama benda, bola sepak, terus ada 8. Terusnya ada 8. Yang sama kayak datanya sama kayak kelompok 3. Tadi apa yang ada 8? Bola sepaknya ada 8, sama tidak? Sama. Bola voli ada 10. Bola volinya ada 10. Sama. Bola tenis ada 21. Ada 21. Sama. Oke. Coba gantian, boleh Wildan yang baca. Yang ini. Iya, yang nomor 1. Benda apa yang jumlahnya paling banyak? Bola tenis. Bola tenis sama tidak? Sama. Ada berapa bola tenis? 21. Benda apa yang jumlahnya paling sedikit? Bola sepak. Bola sepak sama? Sama. Oke. Mengapa terus digunakan untuk menghitung data? Karena lebih gampang dan sederhana. Lebih gampang dan sederhana. Oke, jawaban yang bagus. Yang keempat? Bagaimana cara membuat lurus yang benar? Dengan menggunakan garis tegak dan lurus. Garis tegak lurus dan juga ada garis menyilang. Oke, jawaban dari kelompok 3 bagus dan tepat. Kita kasih tepuk tangan. Boleh untuk kelompok 3 duduk kembali. Nah, sekarang Ibu mau minta satu anak untuk menyimpulkan kegiatan diskusi tadi. Oke, Nafa, boleh maju ke depan. Oke. Oke, boleh silakan disimpulkan, Nafa. Penyimpulan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui lurus, jumlah lurus, dan bisa mengetahui apa itu lurus. Oh, itu terus. Nah, menurut Noval, terus itu apa, Noval? Merupakan cara Menempuh cara penyajian data penyajian data dalam dengan menggunakan garis. Nah, kalau misalkan datanya ada 5, berarti cara penulisan yang benar bagaimana? Coba tuliskan. gimana? Sini. Oke, betul ya. Ada garis lurus dan garis menyilang pada data kelima. Oke, boleh duduk. Terima kasih, Noval. Oh ya, karena Noval mau maju ke depan, nanti Ibu ada sesuatu di depan. Ini. Nah, tada. Makasih ya udah mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Sekarang, oke, sekarang Ibu udah punya game nih. Ada game. Nah, kita gunakan papan yang di depan ini. Kalau tadi buat pisang, kita buat skor. Kalian harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya agar nanti di akhir Ibu akan memberikan reward. Iya. Per kelompok. Jadi harus cepet-cepetan ya, karena ini bersaingnya secara kelompok. Oke. Nah, kita mulai. Fokus, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke,
kalian nanti bisa menuliskan jawabannya. Jadi kan cepat-cepat. Jadi kalian harus kalau misalkan mau menjawab, kalau misalkan kelompok satu gitu, oke? Nanti tuliskan jawabannya di lembar kosong yang ibu sediakan. Ibu mau nanya, jadi kayak ditulis dulu gitu baru kita ngejawab. Acungkan tangan dulu. Oh, acungkan baru Sambil diangkat. Kelompok satu gitu. Oh, jadi nggak ditulis dulu. Langsung diangkat aja. Ya, gitu aja. Di kelompok 1, kelompok 2. Oke. Jadi peraturannya langsung tulis di sini ya. Jadi cepet-cepetan langsung siapa yang angkat duluan dan jawabannya benar nanti akan mendapatkan poin. Oke. Warna biru. Kemudian akhirnya. Alhamdulillah. Oke, sudah siap semuanya? Pertanyaan yang pertama. Jangan lupa angkat jawabannya sambil bilang nama kelompoknya kelompok berapa. 1, 2, 3. Oke, kelompok 4 duluan, coba. Oke, yang lainnya coba perhatikan jawaban dari kelompok 4. Jumlah melon di toko buah ada 13. Buatlah bentuk tulisnya. Apakah jawaban dari kelompok 4 ini benar? Kita perhatikan. Oke, benar. Dapat 1 poin untuk kelompok 4. Pertanyaan, boleh pakai ini. Nanti gantian aja. Nanti perwakilan kelompoknya boleh ambil ini. Nah. Tapi hayang ya, Pak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Siap? Siap? Yang tekan. Nah, yang tekan. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Kelompok 5 coba perlihatkan jawabannya. Nah, apakah jawaban dari kelompok 5 ini benar? Oke, benar. Kelompok 5 mendapatkan 1 poin. Oke. Sudah siap untuk pertanyaan selanjutnya? Oke, boleh pakai kertas ya. Pakai kertas bisa. Ada nggak kertas? Jangan, nggak bisa ini. Bentar ya. Oh, ibu mau ini. Ibu mau sepotong ya. Nah. Udah siap untuk pertanyaan yang selanjutnya? Oke. Pakai ini bisa. Sudah? 1, 2, 3. Sabar Manat, perlihatkan jawabannya. Kurang cepat. Turun dulu.
tiga. Kelompok tiga turun dulu. Oke, kita lihat kelompok tiga, coba tampilkan jawabannya. Oke, benar, kelompok tiga mendapatkan 1 poin. Oke, harus cepat-cepatan ya. Pertanyaan selanjutnya. Kelompok 6 duluan. Kita lihat jawabannya. Kelompok 6 kurang tepat jawabannya. Nah, untuk kelompok ini, untuk saat ini kita lewat dulu ya, karena udah terlanjur terlihat jawabannya. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Diam dulu. 1, 2, 3. Untuk satu yang lebih cepat angkat jawabannya. Coba lihat dulu. Oke. Penghapus. Oke, kita lihat jawaban dari kelompok 1. Penghapus kelompok 1. Pertanyaan selanjutnya, siap-siap. Oke. 1, 2, 3. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 dulu. Kelompok 4 dulu. 1. Kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. 5, betul. Pertanyaan selanjutnya. Tersisa 2 soal lagi. 1, 2, 3. Kelompok 5 dulu. Angkat sambil bilang kelompoknya. Kelompok 5 dulu. Kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Oke. Pertanyaan terakhir. Wah, ini kalau misalkan kelompok 4 bisa jawab, ini poinnya sama kayak kelompok 5. Oke. Pertanyaan terakhir. 1, 2, 3. Kelompok
jawabannya 3. 1, 2, 3. Oke, benar. Oke, karena poin dari kelompok 4 dan 5 sama, Ibu akan beri soal tambahan. Satu soal ini perebutan untuk kelompok 4 dan juga 5. Coba buatkan terus dari angka 27. Kelompok 5 dulu, coba Ibu mau lihat. Kelompok 7. Salah. 27. Oke, kelompok 5 benar. Oke, jadi pemenangnya di sini kita jumlahkan dulu. Kelompok 1 dapat 1 poin, kelompok 2 1 poin, kelompok 3 1 poin, kelompok 4 3 poin, dan kelompok 5 4 poin. Nah, jadi dari hasil poin ini pemenangnya adalah kelompok 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang lainnya jangan berkecil hati. Tadi yang di kelompok 4 salah menulisnya, jumlahnya 28 ya. Kelebihan 1 garis. Nah, oke. Untuk kelompok 5 boleh maju ke depan. Buat dari Word. Makasih ya kalian. Oke. Hebat banget, bisa kompak banget ya. Iya, sama-sama. Tepuk tangan semuanya. Yang lainnya jangan berkecil hati karena nanti akan ada sesuatu untuk kalian. Nah, karena tadi kita sudah mengerjakan LKM, sudah main game, sekarang waktunya kita melakukan kegiatan evaluasi. Ibu sudah menyiapkan lembar evaluasi yang perlu kalian kerjakan secara mandiri. Oke, nanti Ibu ambil. Kalau sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan ke Ibu. Jangan lupa nama dan juga kelasnya ditulis. Ya. Kita udah ngacung dari Ibu. Aku tuh udah ini tutupnya tapi nggak ada. Tutup apa? Ini. Nah, di sini ada data yang perlu kalian ubah ke dalam bentuk terus. Oke. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Sok. Boleh dibaca lagi, boleh dicek lagi jawabannya. Sok, coba dicek lagi namanya, jangan lupa kelasnya. Sudah. Boleh sok main sini. Ini belum loh. Ya. Tapi udah? Belum. Udah deh. Sudah, boleh. Apa? Belum. So. Jangan lupa ya, ini lembar evaluasinya ada 2 lembar. Benar.
Yang ini buah apa yang jumlahnya paling banyak? Jawabnya di sini. Sama David jawabnya di sini. Bukan di sini. Bukan di sini. Nah, ini kan soalnya ini jawabannya di sini. Gimana? Yang nomor 3. Selisih itu berarti Beda. nah, perbedaannya ada jarak berapa angkanya? Yang ini tadi jumlah. Iya. Ini jumlahin dulu. Kalau misalkan Phil dan bingung, jumlahin dulu. Nanti buah apa yang jumlahnya paling banyak, ditulis buahnya buah apa. Iya, jawabannya di sini. Udah. Dah. Nah, ini Najib, ini hitung dulu, ini jumlahnya ada berapa, nanti ketahuan kan jumlahnya yang banyak yang mana, terus nanti jumlah yang jeruknya berapa, nanti selisihnya tuh selisih jumlah apel dan mangga dapat berapa, apel dapat berapa, nah selisihnya itu ada berapa jumlahnya. Oke, yang sudah boleh mengumpulkan LKM, kumpulkan lembar kosong dan juga spidolnya. Kartunya nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. LKM-nya dikumpulin. Jadi mentingin diri sendiri banyak. Ya, aku dapat bintang lebih. Sini. Aku menulis ya, Bu. Enggak, jangan. Duduk lagi. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada siapa yang belum ngumpulin LKM? Siapa yang belum mengumpulkan LKM? LKM yang warna biru. Ini belum dikumpulin LKM-nya. Lembar evaluasinya sudah dikumpulkan semua. Nggak boleh. Ayo duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Duduk dulu. Duduk dulu ya. Oke, duduk dulu semuanya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang turis itu apa? Penyajian data dengan menggunakan garis. Nah, kenapa turis itu digunakan untuk menghitung dan mencatat data? Karena lebih mudah dan lebih sederhana, lebih cepat juga untuk menghitungnya. Nah, dari kegiatan tadi, kegiatan apa yang menurut kalian paling kalian sukai? Games. Oke. Kalau kegiatan yang paling menurut kalian sulit untuk dilakukan apa? Main games juga. Oke. Nah, Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan sangat baik dan sangat aktif. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang penyajian data menggunakan cara yang lain, yaitu dengan piktogram. Nah,
Sebelum Ibu menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kalau kelas sudah